Shalom, Quick Worship Community, apa kabarnya? Apapun yang sedang kita alami saat ini, percayalah bahwa kita memiliki Allah yang setia. Biarlah kita boleh senantiasa di dalam Dia, karena hanya di dalam Dialah kita boleh ketenangan dan kekuatan yang baru setiap saat. Let's worship. Kau
kasih Tuhan, kalau kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Di situ kami kuat, kami merasakan jamban Tuhan. Dan biarlah kami terus berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau akan mengurapi hamba, supaya firman Tuhan yang taburkan buka wawasan kepada kami tentang worship lebih dalam lagi, bersekutu dengan Engkau, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan yang semakin hari semakin kuat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berjalan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Itu worship community. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Daniel Runtuwene. Rejoice. Shalom, senang sekali bisa kembali menjumpai Bapak Ibu, saudara-saudari semua di dalam midweek worship ini. Senang berjumpa dan boleh di-host oleh Pastor Nathan dan juga keluarga dari Gebis Kalvari di Sukabumi. Dan hari ini memang saya akan berbicara mengenai worship. Ketika berbicara mengenai worship, kita tentunya mengingat bagaimana Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, mengatakan dalam satu conversation, perjumpaan dengan seorang perempuan di Samaria, dan setelah encounter, setelah perjumpaan itu, di Yohanes 4 ayat 23, dikatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Ya, dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa mencari penyembah-penyembah demikian. Bagaimana dengan kehidupan kita? Are you a worshiper? Apakah engkau seorang penyembah? Apa yang menjadi definisi seorang penyembah? Apakah ketika dia datang, masuk dalam satu gedung gereja misalnya, dan kemudian mengangkat tangan, menyanyi, memuji, menyembah, dan itu akhirnya mendefinisikan suatu penyembahan? Dan saya percaya Tuhan mengatakan sesuatu yang berbeda. Dia mengatakan bahwa Allah itu roh, barang siapa menyembah dia, menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Hari ini saya mau berbicara mengenai hadirat Tuhan, penyembahan dan hadirat Tuhan, worship and His presence. Satu bagian firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh pasal 5 ayat 2-14 yang akan mendasari juga apa yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Dan kalau kita lihat di situ adalah satu peristiwa pentahbisan, ya, bait suci, dan bagaimana tabut perjanjian itu dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Saya akan bacakan ya, ini dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel, semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Ayat ketiga, maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Ayat 4, setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang Lewi. Ayat 6, tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan
kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Ayat 9, kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Ayat 10, dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Ayat 11, lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semua hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mesbah berpakaian lenan halus dengan ceracap gambus kecapinya bersama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Pada saat kita mendengarkan bagian dari firman Tuhan ini, seringkali saya juga pribadi membayangkan ya kemuliaan Tuhan. Ketika kemuliaannya, hadiratnya turun dan para imam nggak bisa lagi sanggup berdiri karena ada hadirat Tuhan yang begitu kuat. Nah, saudara, kita masih berada ya saat-saat ini nih di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis, baik itu dalam keadaan kesehatan, ya nggak hanya kesehatan tubuh, saat sekarang juga mungkin kita stres, kesehatan jiwa, ada dalam krisis mungkin banyak dari kita mengalami tantangan dalam keuangan, di pekerjaan, bisnis kita, di pelayanan kita, ya keluarga kita, hubungan kita. Dan di saat-saat yang seperti sekarang ini adalah waktu yang terbaik memang untuk datang kepada Dia, ya sumber pertolongan kita. Nah, kalau kita kembali kepada bagian dari Tawarikh ini, dikatakan pada waktu itu Raja Salomo mau mendedikasikan ya bait suci itu dan tabut perjanjian dibawa ya supaya menandakan bahwa memang God is there, ya Tuhan itu hadir. Dan dikatakan tadi di ayat yang keempat ya, dikatakan ada orang-orang Lewi yang mengangkut tabut itu. Karena tabut itu kan nggak boleh sembarangan ya, nggak boleh cuma sekedar ditaruh di kereta, didorong. Memang harus diangkut. Dan itu berbicara mengenai weight ya, berbicara mengenai sesuatu yang berat. Dan kata glory, kabot, ya dalam bahasa aslinya bicara juga mengenai weightiness, sesuatu yang berat. Mirip-mirip bahasa Jawa gitu ya, abot berat. Tapi ini kabot. Ya, sesuatu yang memang membuat imam-imam itu akhirnya nggak tahan ya pada waktu itu berdiri karena kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, ini adalah satu prinsip worship ya yang penting. Yang pertama mengenai, saya mungkin mau pakai huruf WORSHIP gitu ya, worship. Ada 7 hal yang saya mau bagikan dengan singkat. Yang pertama, ketika kita menghadapi weight yang berat ya, itu jangan takut. Bahkan first mention ya about worship, pertama kali disebut tentang penyembahan itu ketika Abraham ya lagi mengalami keadaan yang berat. Ya pada waktu itu dia harus mempersembahkan ya Ishak. Dan di Kejadian 22 ayat 5 dikatakan, tinggallah kamu di sini ya, kepada Abraham bilang kepada kedua bujangnya, ya tinggal kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. We want to go worship. Dan sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Jadi di tengah keadaan yang sulit, di tengah pandemi ini, jangan
izinkan ya suasana situasi itu untuk melemahkan kita, membuat kita eh, malah akhirnya tidak berdaya. Tapi justru di tengah tantangan ini, kita mau berkata biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Yang percaya boleh katakan amin. Ada seorang mengatakan katanya no test, no testimony. Tidak ada tes, tidak ada ujian, tidak akan ada kesaksian. No mess, no message. Kalau nggak ada sesuatu yang berantakan ya nggak ada nanti kesaksian, ada pesan yang bisa dibawakan. Ada sebuah lagu juga yang mengatakan di tengah-tengah tantangan, while I wait for the breakthrough, I will worship. Bahkan I will worship in my pain. Bersuka cita ya, rasanya 6 bulan lalu waktu saya sharing juga di tempat ini, berbicara mengenai bagaimana bisa bersuka cita di tengah-tengah tantangan atau kesulitan yang dihadapi. Seperti James ya katakan, consider it joy, anggap suatu kebahagiaan kalau engkau lagi jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab engkau tahu ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah dan ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu jadi sempurna. Setiap kita lagi diproses nih, jadi sempurna dan utuh. Saya berdoa kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Yang kedua, setelah wait, jangan takut kalau ngadapin yang berat ya. Yaitu offering. 2 Tawari 5 ayat 6 tadi, Salomo dengan segenap umat Israel berkumpul berdiri depan tabut itu, dia mempersembahkan kambing domba, lembu sapi, dikatakan tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Jadi bayangkan Salomo yang berhikmat itu, dia bawa udah nggak terhitung lagi. Lebih dari yang biasa-biasa. Di tengah-tengah tantangan ini seringkali kita jadi khawatir ya. Waduh, saya juga mengalami ketika mungkin keuangan kita menjadi terbatas. Banyak dari kita mungkin masih punya pekerjaan, tapi mungkin gajinya nggak seperti sebelumnya. Anda mengalami apa yang namanya dikurangi penghasilan. Bahkan ada yang mengalami PHK dan sebagainya. Lalu bagaimana kita bisa tetap memberi? Nah, saya mau katakan walaupun ada tantangan ya, kita jangan pelit. Nggak hanya cuma soal keuangan. Kadang-kadang ketika kita khawatir, kita jadi mengurung diri dan nggak mau berbagi dengan yang lain. Kita masih bisa berbagi waktu kita masih bisa membawa ya persembahan kita ya, karena tubuh kita ini kan kita mau persembahkan kepada Tuhan. Jadi seluruh kehidupan kita, apa yang bisa kita pakai ya, talenta kita, ya bakat kita, pengajaran. Saya lewat ini saya mau share, saya senang sekali dikasih kesempatan sama Pastor Nathan juga untuk berbagi. Dan kalau kita diberkati keuangan juga jangan lupa untuk memberi. Salomo dikatakan pemberian yang tidak terhitung banyaknya. So, prinsip yang pertama ya dalam worship ini, kalau ada keadaan yang sulit, wait, jangan takut. Ya, tetap punya generous heart, offering, bawa persembahan, baik itu keuangan, baik itu talenta kita. Nah, kemudian prinsip dari worship yang ketiga huruf R. Dan ini adalah rema, ya, rema word. Berbicara mengenai firman Tuhan. Kalau bicara mengenai rema ya, dikatakan di 2 Tawarikh 5 tadi kita baca, ada tabut ya, tabut perjanjian. Nah, itu di belakang situ ada tabutnya, modelnya, ya bukan tabut benerannya. Tapi di dalamnya ada loh batu yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel. Jadi firman Tuhan dikatakan the word ya, khususnya pada waktu itu 2 loh batu itu isi 10 perintah dari Allah, perintah firman dari Tuhan. Dan di situ menyatakan bahwa Tuhan hadir ya di tengah umatnya. Dan saat ini kita bersyukur nggak cuma sekedar loh batu itu. Ketika Yesus datang dikatakan dia adalah firman yang kemudian menjadi daging, menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan firman itulah yang boleh menguatkan kehidupan kita. Selain itu kalau kita
saya lah suka ditanya, Pastor gimana sih cara dengar suara Tuhan ya? Itu firman-Nya, lewat firman Tuhan. Kita bisa punya Alkitab ini ya, yang boleh menjadi pegangan kita. Karena Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang ya bagi jalan kita. Jadi penting bagi kita untuk selalu berpegang ya, apalagi di tengah-tengah tantangan ini ya. Jadi walaupun keadaannya berat ya, ada weight tadi, terus bawa ya offering kita. Jangan jadi orang yang berdiam diri terus rasanya nggak bisa apa-apa. You still can share. Karena ketika Anda berbagi ya, Anda terus memberi. Itu bentuk penyembahan kita. Dan ketika kita bersekutu sama firman-Nya, ya, Rhema word itu, ya itu selalu ada, selalu berhubungan ya sama tabut, sama hadirat Tuhan, the presence of God. Nggak akan jauh dari firman-Nya. Lalu yang keempat adalah service. Huruf S ya. Service, pelayanan. 2 Tawari 5 ayat 7 bilang imam-imam membawa tabut perjanjian itu ke belakang rumah itu ya. Jadi imam-imam. Nah, kalau bicara imam, mungkin Anda berkata, "Oh, ya, pastor dan kan pastor lah imam." Tapi tunggu dulu. Di perjanjian baru, ya Rasul Petrus mengingatkan setiap dari kita di 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga, mau sama-sama kita bilangin, biarlah saya, ya semua bilang ini, saya, ya dimanapun Anda menyaksikan lewat kanal ini, ya YouTube ini, saya juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Ini balik lagi, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 juga dikatakan, kamu bangsa terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Oleh sebab itu, jangan mengecilkan diri kita. Ya, kita ini udah dipanggil, kamu ini bangsa yang terpilih, dipilih Tuhan. A royal priesthood, imamat yang rajani. Artinya apa? Kita pasti diberikan kesempatan. Kita pasti dilayakkan untuk bisa melayani Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama ya mungkin memang orang tertentu, suku Lewi. Ya ada imam-imam. Tapi setiap dari kita di perjanjian yang baru oleh karena Yesus Kristus, kita ini semua adalah imamat perjanjian baru. Oleh sebab itu, ayo jangan putus asa. Mungkin ada beberapa yang rasanya, waduh udah nggak sanggup lagi dah melayani. Mungkin Anda yang dalam full time ministry atau Anda yang volunteer. Mungkin wah dulu selalu minggu sibuk, sekarang masih ibadahnya mungkin hybrid atau masih online dan sebagainya. Mungkin ada bagian yang kelihatannya dulu sibuk, sekarang berkurang. Tapi saya mau katakan akan ada kesempatan untuk kita bisa melayani. Mungkin belum tentu bentuknya di mimbar. Mungkin pelayanan one to one, mungkin pelayanan konseling, mungkin kita bisa berbagi dengan sahabat, saudara, bahkan orang-orang yang belum mengenal kasih-Nya Tuhan. Ya, jadi melayani itu memang adalah suatu panggilan. Dan itu bukan kebetulan setiap dari kita dipanggil ya untuk melayani. Wajar ya di tengah pandemi ini kalau bosan, tapi jangan lalu meninggalkan. Ini ada teman saya kirimin seperti pantun ya. Wajar ya kalau lelah, rasanya udah capek banget deh, tapi jangan menyerah. Ya, wajar kadang emosi, tapi jangan lepas kendali. Mungkin di sini para orang tua yang harus ngajarin anaknya ya, dilatihlah itu kesabaran. Tetap mawas diri, jangan lupa diri. Ya, apalagi melarikan diri. Bersukacitalah dan senyumlah. Ya, kita terus melayani bukan supaya diakui, agar orang yang kita layani bisa mengakui, tapi agar orang yang kita layani bisa mengakui Tuhan lewat pelayanan kita. Kita bukan melayani supaya kita dianggap hebat, tapi agar orang yang dilayani bisa merasakan kehebatan Tuhan. So, meski suasananya lagi berat, tetap bersemangat, karena setiap kita bisa jadi berkat. Amin. Nah, itu poin yang keempat ya.
Jadi sudah ada tadi weight, offering, rema, ya, dan kemudian S-nya tadi service, lalu H-nya itu apa? Holiness atau kekudusan. Imam-imam itu dikatakan keluar dari tempat kudus. Jadi holiness, bahkan Ibrani katakan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Nah, bicara kekudusan, saya nggak mengatakan, wah kadang-kadang kita berusaha keras gitu ya. Berusaha keras. Jangan dengan kekuatan sendiri. Ya, karena berbicara kekudusan itu sebenarnya ketika kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin suka memuji, menyembah Tuhan. Ya, ada yang mengatakan, you will become what you worship. Kalau Anda menyembah sesuatu, memuja-muja sesuatu, Anda akan mirip dengan yang Anda puja. Jadi ketika Anda terus memuji menyembah Tuhan, dekat dengan hadiratnya, makanya kemuliaan Tuhan itu, ya kekudusan Tuhan itu yang melingkupi. Dan ketika kita percaya kepada Dia, ya sebenarnya that seed of greatness, that seed of holiness itu diberikan kepada kita. Ya, kita juga bisa menjadi kudus karena Dia yang menguduskan setiap dari kita. Ayo, jangan cuma sekedar biasa-biasa saja melewati hari-hari dalam kehidupan. Ya, setiap hari dalam kehidupan kita persiapkan diri kita ya untuk bisa menjadi hambanya yang kudus. Kemudian yang keenam, setelah huruf H adalah huruf I. Nah, ini saya memang nggak ketemu I-nya tuh apa gitu. Tapi I itu karena kalau kita baca teksnya nyampe ke 2 Tawari 5, 12, 13. Itu sebenarnya seperti angka 1. Karena memang bicara mengenai unity. Dikatakan para penyanyi semuanya itu mereka berdiri ya. Dan ada 120 imam peniup nafiri. Dan kemudian mereka memperdengarkan katakan paduan suara. Menyanyikan pujian syukur. Dan dikatakan ada satu harmony. Ada satu kesatuan yang luar biasa. Dan berbicara mengenai satu ini sangat-sangat penting. Unity is very important. Karena di situ Tuhan menyatakan ya kemuliaannya. Memerintahkan berkatnya. Seperti Mazmur 133 ya. Yang mengatakan sungguh alangkah baiknya indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. In harmony. Maka dikatakan di sana ayat 3 ya, saya langsung lompat saja ke sana. Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, di tengah-tengah banyak tantangan ini ya, seringkali mungkin ada tantangan di keluarga, ya di gereja, hubungan orang tua anak, saudara dan saudari. Ketika kita menghadapi tantangan seperti ini, ingat kembali kepada firman Tuhan. Mungkin kita berbeda, tapi kita bisa membuat suatu harmoni. Ya kalau di musik ya, kalau nadanya cuma do, semua nggak enak. Perlu ada mi, perlu ada sol gitu ya, perlu ada si, perlu ada re gitu ya. Dan itu akan menjadi suatu yang indah, harmoni yang dimainkan. Jadi kalau kita ada perbedaan dengan saudara seiman, sama anggota keluarga, jangan cuma fokus pada perbedaan itu. Lihat bagaimana kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah P, huruf P ya, yaitu praise, ya, pujian yang keluar. Pujian, ungkapan sukacita, ungkapan syukur kita. Dikatakan para peniup nafiri, penyanyi itu ya, tadi in one sound ya, serentak bahasa Inggrisnya itu tadi. Udah one sound serentak. Perdengarkan paduan suara untuk apa? Menyanyikan praises, puji-pujian, syukur kepada Tuhan bahwa Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ketika 7 hal itu ya, mulai dari hal yang tadi kayaknya berat gitu ya, wait, tapi Salomo bersama seluruh rakyat terus bawa offering mereka. Dan kemudian ada rema, word, firman yang selalu ada di tengah-tengah mereka. Mereka semua melayani service. Dan kemudian imam-imam itu jaga yang namanya dari tempat kudus, kekudusan mereka, holiness. Dan kemudian yang keenam ya, huruf I-nya itu angka harmony ya, satu. Mereka sehati, one accord. Dan terus membawa P, pujian, praises, thanksgiving. Maka kemudian di ayat yang ke-13b, the glory of God, the kabod, His presence is manifested. Ketika itu rumah itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Saya berdoa,
setiap dari kehidupan kita ya. Kita ini bait-baitnya Allah ya. Kita juga pada kesempatan ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kemudian kehidupan rumah tangga, keluarga, dimanapun Anda berada, keluarga demi keluarga yang beribadah bersama, saya berdoa juga dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan bahkan ibadah-ibadah di gereja Anda, ya, di rumah Anda, small group Anda, care group Anda, komsel Anda, dipenuhi juga dengan kemuliaan Tuhan. 2 Tawari 16 ayat 9 saya bacakan, mata Tuhan saat ini menjelajah seluruh bumi, termasuk ke tempat Anda, dimanapun Anda menyaksikan tayangan ini, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dan saya berdoa setiap dari kita pada kesempatan ini juga boleh dipenuhi dengan hadirat-Nya pada waktu kita worship, menyembah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa biarlah pada kesempatan ini setiap firman yang sudah ditaburkan mulai tertanam dalam tanah hati yang baik, berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat. Dan kami pun jadi berkat buat banyak orang, Tuhan. Ketika kami ingat prinsip worship ini. Dan hadirat-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.